Oke, hari ini kita kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan mereview salah satu truk yang ada di Indonesia. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah UD Trucks Quester. Kalau kita lihat di sini, dia adalah mereknya CWE 370. Nah, truk ini sendiri sebenarnya banyak berlalu lalang di Jakarta maupun juga di lokasi seperti di Samarinda ini. Nah, truk ini sendiri dibekali oleh engine GH11 dengan 11.000 cc dengan horsepower 370 di RPM 1900. Adapun torsinya adalah di 1700 Nm dengan RPM antara range 1000 hingga 1400. Kemudian unit ini pun juga dibekali oleh oleh gearbox dengan 9 percepatan dengan tipe manual. Oke, sekarang kita lihat dari eksteriornya ya. Kalau kita lihat di sini ada dua jenis, yaitu wheelbase 3700 dan wheelbase 4300. Kebetulan yang ada di sebelah saya ini adalah yang wheelbase 4300 yang cukup panjang dengan total panjang kurang lebih di sekitar 8,1 meter. Dengan wheelbase-nya tadi ya 4,3 meter. Nah, kemudian kalau kita lihat unit ini secara berat kosongannya itu kurang lebih di 14 ton dengan total GVW, gross vehicle weight, artinya berapa beban yang bisa dimuat, diangkut oleh truk ini adalah total 34 ton beserta badannya sendiri gitu kan. Jadi 34 ton ini GVW itu terbagi dari 8 ton axle depan dan 2 kali 13 ton axle belakang. Nah, untuk unit ini sendiri dipasangkan attachment TV ya. TV itu tipper vessel, artinya untuk mengangkut batu bara. Itu kurang lebih di 30 meter kubik, 30 kubik ya. Itu kurang lebih kalau misalnya batu baranya itu density-nya 1, artinya kurang lebih di 30 ton. Nah, ini dipasangkan tipper vessel, artinya bak yang ada tutupnya di belakangnya. Nah, sekarang kita pengen tahu nih posisi-posisinya itu di mana aja ya. Pertama kita lihat nih. Dia ini posisi engine ada di bawah, di tengah-tengah kabin dengan tipe engine-nya itu inline. Itu jadi sejajar. Nah, dari engine itu kemudian tenaga diteruskan kepada gearbox. Gearbox kurang lebih posisinya ada di sini nih. Nah, dari sini kemudian oleh propeller shaft dilanjutkan ke diferensial. Diferensial akhirnya dia merubah putaran itu ke tire, ke axle. Nah, kemudian ini adalah hub reduction, sehingga putaran dari diferensial itu direduksi lagi. Ini fungsinya untuk membuat traksi lebih kuat lagi untuk jalanan-jalanan berlumpur, jalanan-jalanan yang cukup ekstrim di tambang-tambang gitu kan. Oke, sekarang kita akan coba lihat interiornya ya, dalamnya seperti apa. Ini tingginya nih, masuknya aja udah tinggi saya gitu kan. Nah, ini ada 3 step nih untuk naik ya. Kita coba naik. Nah, ya ini adalah posisi kabin dari UD Trucks Quester ini. Nah, jadi kalau kita lihat memang kecenderungan truk itu berbeda dengan mobil ya. Kalau mobil itu dia aerodinamis, kalau ini memang masih terlalu tegak nih gitu kan. Terus di sini kelihatannya masih belum ada. Oh, ini bisa diturunkan. Cuman memang masih bisa juga dia. Sudah bisa teleskopik juga. Kayak mobil. Teleskopik, tilt sudah bisa. Nah, jadi kelebihannya Quester ini, dia ini adalah truk Jepang, namun sudah menganut gaya Eropa ya. Terlihat dari ruang kabinnya yang cukup luas ya, cukup tinggi. Kemudian juga di sini sudah ada sleeper cab untuk driver bisa istirahat. Kemudian juga di sini sudah ada instrumen cluster. Jadi di sini kalau bisa lihat, coba kameranya. Nah, di sini ada instrumen cluster yang cukup lengkap ya. Kalau di mobil itu ibaratnya multi instrumen display. Di sini bisa terlihat bagaimana driver itu membawa unitnya, terus bagaimana itu kapan harus berpindah gigi yang optimal, kapan harus menurunkan gigi, menaikkan gigi. Di sini semuanya terbaca. Lalu fitur safety-nya pun juga cukup lengkap. Karena saya tadi coba baca-baca, di sini ternyata unit ini sudah dilengkapi oleh rem tambahan, extra engine brake dan EPG, extra exhaust pressure governor kalau nggak salah. Jadi intinya
driver tidak harus selalu menginjak service brake di bawah untuk mengurangi kecepatan. Dia bisa menggunakan retarder engine tambahan, sehingga pada akhirnya selain faktor safety juga pada akhirnya membuat leaning brake lebih awet gitu kan. Ini salah satu fitur yang dimiliki oleh UD Trucks. Oke, kita coba gimana sensasinya bawa truk UD Truck Western ini ya. Pertama kita pakai sabuk pengaman dulu, pastikan safety. Ini sabuk pengaman sudah 3 titik ya. Kemudian ini bisa kita adjust lebih tinggi. Terus kursinya pun juga bisa mundur. Dan ini giginya ada 8 ya, ada 8 speed dengan satu tambahan gigi crawler untuk jalanan yang grade-nya tinggi. Kemudian di sini ada rem tangannya di sini. Nah, kalau ini dia untuk nge-tilt vessel ya, nge-tilt dam di belakang. Kita maju. Ini udah pasti power steering. Membawa truk ini tidak lebih ergonomis ya dibandingkan bawa mobil gitu kan, sangat tegak gitu posisinya. Oke, kita matikan saja. Ini di sini ada AC, terus ada head unit juga walaupun cukup sederhana ya. Di sini ada kabel aux, kemudian ini colokan USB, sisanya. Nah ini di sini untuk di vlog nih. Jadi ketika misalnya nanti kepater di jalanan yang berlumpur, nah ini kita bisa aktifkan supaya traksinya itu antara putaran ban kiri dan kanannya itu berbeda, sehingga dia bisa lebih menambah traksi gitu. Oke, untuk truk ini biasanya digunakan untuk batu bara ya. Nah di sini saya coba mau jelaskan sedikit ya bagaimana hitungannya sih di bisnis batu bara yang menggunakan truk ini. Truk ini kan tadi menggunakan TV30, di mana satu kali muatan itu adalah 30 ton. Misalkan jaraknya itu 20 km, lalu pembayarannya itu rate-nya itu sekitar 1.500 lah misalnya per ton kilometer, itu sehingga satu ritasenya itu dia adalah di 1.500 dikali 20 km dikali 30 kilo. Jadi satu putarannya itu dia menghasilkan 900.000 untuk revenue-nya ya. Nah kemudian anggaplah satu shift itu, satu hari itu 2 shift, dan satu shiftnya itu misalnya dia dapat 4 ritase lah. Nah sehingga satu hari itu dia mendapatkan dikali 8 ya, 8 ritase. Jadi unit ini satu hari 20 jam ya, bisa karena 2 jam itu istirahat, itu kurang lebih menghasilkan 7.200.000. Nah bagaimana dengan 1 bulan? Kita kalikan dengan 25 hari, karena kita spare lah untuk 5 harinya untuk maintenance atau cuaca sedang hujan gitu kan. Jadi 1 bulannya ini unit ini mendapatkan penghasilan kurang lebih di 180 juta. Itu di atas kertasnya ya. Nah dari 180 juta itu berapa sih cost yang keluar? Nah, pertama itu adalah paling besar itu adalah cost fuel consumption. Karena dia ini per jamnya itu kurang lebih pembakaran konsumsi bahan bakarnya itu sekitar 12 liter. Jika 1 liternya itu 10.000, artinya sejam itu dia mengeluarkan 120.000. Nah, bagaimana dengan 1 bulan? 1 bulan estimasi di 500 jam, sehingga biaya untuk membeli bahan bakar solar untuk truk ini adalah sekitar 60 juta. Nah tadi cost pertama itu 60 juta. Nah, kemudian cost kedua adalah cicilan. Karena unit ini biasa kan kita usaha namanya, kita mungkin nggak semuanya cash ya. Pasti kan kita kerjasama dengan pihak ketiga dengan leasing. Rata-rata unit ini untuk cicilan tenor 3 tahun itu di 35 juta. Kita tambah lagi berarti 35 juta. Kemudian selanjutnya adalah yang berikutnya repair and maintenance. Setiap bulan pastinya kita ada periodical service ya. Ada ganti oli, ganti spring, ganti tire, terus juga filter-filter kita ganti. Estimasi itu rata-rata mungkin di sekitar 20 juta lah ya. Kita tulis lagi, kita tambah lagi 20 juta. Kemudian selanjutnya adalah untuk biaya operator. Karena ini di tambang itu biasa kerja 24 jam, sehingga operator itu satu unit bisa jadi ada 2 sampai 2,5 orang lah, karena ada spare ya ketika dia cuti ya. Jadi shift 1, shift 2 dan spare. Itu anggaplah jika take home pay mereka itu di 7 juta, ya berarti kurang lebih kita anggap ini di 18 juta lah untuk operational cost-nya ya. Sorry, untuk operator cost, labor cost. Itu di 18 juta.
Nah, sehingga total cost yang sudah keluar itu ada 133 juta. Jadi kalau tadi dia mendapatkan 1 bulan itu dengan bisnisnya dia mengangkut batu bara 180 juta, costnya dia di 133, artinya unit ini per bulan bisa menghasilkan kurang lebih di sekitar 40 jutaan lah. Nah, baru dikurangin oleh biaya-biaya administrasi lain ya, misalnya untuk di workshop, kemudian untuk beli tools dan lain-lain gitu. Kebetulan kalau misalnya di area Samarinda di sini bisa kita mendapatkan unit ini di PT United Tractors di cabang Samarinda. Nah, kebetulan juga di daerah Samarinda ini supportnya itu sangat lengkap ya, karena dimanapun area Kalimantan Timur ini Bapak Ibu bekerja, di situ ada UT Samarinda, ada UT Loajanan, UT Sanga-Sanga, UT Bontang, Sangatta, Bengalon hingga UT Brau gitu. Sehingga untuk ketersediaan spare part, service, training driver dan lain-lain pun juga bisa diakomodir oleh PT United Tractor nih sebagai distributor dari UD Trucks Quester CWE 370 ini. Oke, sekian review hari ini. Kita akan ketemu lagi di review unit-unit yang lainnya, bisa jadi itu truk atau mobil atau pesawat terbang, kita nggak tahu. Pokoknya kita saling berbagi ilmu, berbagi informasi. Oke.